Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuril Alam Ahmad Hilabi, dengan harapan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang menggembirakan dan memuaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillah fala mudhillalah faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a hudah ila yaumiddin. Para pemirsa yang budiman, subhanallah, dengan tidak terasa kita sudah melampaui 10 hari dalam bulan suci ini, bulan Ramadan yang agung, bulan Ramadan yang mulia, yang penuh rahmah dan barakah, yang penuh ampunan, penuh ijabah terdakwah, penuh pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, di bulan suci ini yang sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sedang berpuasa, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama selamanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan untuk kita semua dan meminta semoga dilepaskan dari apa yang sedang menimpa kita dan yang sedang kita derita. Alhamdulillah rabbil alamin. Para pemirsa, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang kebaikan dari bulan puasa, karena tentu para pemirsa semua sudah pada tahu dan tiap hari pun mendengar dari ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah yang menjelaskan dan mengajarkan kepada kita semua tentang kebaikan bulan Ramadan ini. Cukuplah saya akan membawakan ayat pertama dalam perintah berpuasa untuk semua orang Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat pertama di dalam perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan kepada kalian ibadah puasa seperti telah aku wajibkan kepada umat yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi Allah menurunkan segala kebaikan di bulan Ramadan ini. Dijadikan bulan Ramadan ini amalan-amalan kita yang baik diterima, doa-doa kita dikabul, tobat-tobat kita diterima, kalau kita meminta ampunan dari Allah diampuni. Karena apa? Karena Allah menghendaki hanya satu dari kita ini, yaitu supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tujuan dari bulan puasa ini supaya kita merasakan lapar atau merasakan haus, bukan. Tapi Allah menghendaki supaya setiap bulan puasa takwa kita bertambah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah menjanjikan ganjaran, pahala yang demikian besar, ampunan, kabulan doa. Karena apa? Karena hanya ingin kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa ini kita harus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita bertakwa, takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bagaimana kita melakukan ibadah kita ini dari puasa, dari sabar terhadap semua godaan. Godaan perut, godaan tenggorokan, godaan mata, godaan telinga, godaan pikiran, hanya karena kita takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Juga para pemirsa, memang di tahun ini puasa kita sangat berbeda dengan keadaan yang sedang melanda dunia. Bukan hanya melanda kita saja, di satu tempat saja, atau di negara kita saja. Tapi tentu Anda lebih tahu daripada saya sendiri bahwa ini melanda seluruh dunia. Seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi atau bencana atau prahara yang sangat menakutkan. Subhanallah. Tapi subhanallah, bagaimana kita menghayatinya? Ada yang menghadapi pandemi ini dengan keluhan. Itu tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh banyak mengeluh. Kita diharuskan banyak bersabar dan menghayati apa yang sedang terjadi. Kita ikut, kalau bisa kita ikut berjuang dengan apa yang ada pada diri kita dan harta kita. Kalau tidak, dengan hati, dengan doa, kita lawan, kita atasi. Tapi yang pertama ialah sabar. Bagaimana kita harus bersabar menghadapi pandemi ini. Subhanallah. Ada yang sering mengeluh, pekerjaannya hanya mengeluh dan mengeluh. Tapi ada yang mencari kenikmatan di balik ujian ini. Merasakan kita tidak boleh keluar, hanya diizinkan untuk tinggal di rumah saja. Kita cari kenikmatan, kita diam di dalam rumah ini. Kita nikmati keadaan, beribadah, berpuasa, sholat jamaah dengan keluarga kita. Supaya kita jalin hubungan dengan keluarga kita lebih dekat lagi. Lebih merasakan silaturahim atau silaturahmi antara kita sekeluarga. Lebih merasakan kedekatan antara kita satu sama lain. Saling menghibur. Saling menyamankan antara kita dengan yang lain. Saling mengatakan bersabarlah. Ini tidak akan lama. Subhanallah. Allah berapa kali mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahwa di dalam setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Setelah kesusahan akan ada kemudahan. Subhanallah. Kita sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji iman kita, diuji sabar kita. Kita hanya disuruh tinggal di dalam rumah. Rumah kita seharusnya menjadi jannah kita, menjadi surga kita. Kenapa kita harus mengeluh? Kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran mengatakan bahwa akan aku beri kamu ujian, cobaan, bisyai'in. Bisyai'in ini berarti dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, juga kekurangan di dalam harta dan di dalam jiwa dan di dalam hasil bumi. Subhanallah. Karena apa? Karena ini dunia. Dunia ini adalah tempat cobaan, tempat ujian, tempat kesukaran, bukan surga. Di sana nanti, di surga, insya Allah, darul khulud, tempat yang abadi, kebahagiaannya abadi. Tapi ini dunia, kesusahan akan kita rasakan di dunia ini karena Allah sudah menjanjikan. Juga subhanallah, barangkali atau bukan barangkali, ini sudah jelas seperti Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa terjadi kekacauan, kerusakan, prahara, bencana di bumi dan di lautan karena olah manusia, karena hasil tangan-tangan manusia. Subhanallah. Ini karena apa? Karena dosa yang manusia lakukan terlalu banyak. Sudah dicoba oleh Allah dengan sedikit. Firman Allah mengatakan bisyai'in, sedikit perasaan takut. Berapa banyak perasaan takut yang sudah kita rasakan semenjak kita mengetahui perasaan takut? Berapa banyak perasaan takut sudah kita rasakan, merata atau tidak merata, di satu daerah atau di banyak daerah. Tapi kita tetap saja, tetap lalai, tetap tidak peduli, tetap membiarkan, tetap pura-pura tidak mengetahui, pura-pura tidak melihat, sehingga Allah memberi kita teguran yang lebih besar lagi. Dengan lebih besar lagi ketakutan. Siapa yang tidak ketakutan di saat ini? Di saat ini orang kaya takut, orang miskin takut, orang kuat takut, orang yang banyak anak takut, orang yang tidak punya anak takut. Semua merasa ketakutan. Takut dari bencana yang sedang melanda. Siapa yang menurunkan bencana ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa mengangkat, melepaskan kita dari cobaan ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. La manja wa la malja minallah illa ilallah. Tidak ada, tidak bisa kita berlari dari cobaan Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saudara-saudaraku, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang solehat, anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai, marilah kita bersama-sama di bulan suci ini. Selagi di bulan suci ini Allah menjanjikan akan mengabulkan doa-doa kita. Marilah bersama-sama kita mengacungkan tangan kita ini ke langit. Kita tundukkan muka kita. Kita ikhlaskan hati kita dengan penuh khudu, penuh merendahkan diri, penuh khusyuk.
meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lepaskanlah kami dari cobaan yang sedang Engkau timpahkan. Lepaskanlah kami dari cobaan kami, dari cobaanmu yang telah Engkau janjikan bahwa Engkau akan mencoba kami dengan perasaan takut, perasaan lapar. Sekarang ini semua takut. Banyak yang sudah merasakan kelaparan. Juga banyak yang berkurang pendapatannya. Juga berkurang jumlah keluarganya, jumlah kekasih-kekasihnya. Terkena wabah penyakit ini. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Juga berkurang dari hasil, itu hasil bumi atau hasil pekerjaannya. Subhanallah. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakinlah tidak akan ada yang bisa mengangkat kita dari musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi sekarang nama profesor-profesor yang bisa menyelamatkan kita. Dokter-dokter kurang bagaimana hebatnya. Dokter-dokter kedokteran sudah hebat sekali. Tapi kesulitan di dalam mengatasi ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah berkehendak, hanya dengan mengatakan kun fayakun. Subhanallah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan apa-apa yang menjadikan Allah murka, menjadikan Allah marah, menjadikan Allah tidak suka. Sebab Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebab Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah. Ingatlah ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa semuanya, anak-anakku terutama, hiburan bukan dari ibadah. Tinggalkanlah hiburan-hiburan yang tidak perlu, perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya, gerakan-gerakan, kelakuan-kelakuan yang tidak pantas untuk ditonton. Tinggalkan. Ini Allah sedang mencoba kita. Kita tidak boleh kita meminta kepada Allah dengan penuh ketakutan, meminta dilepaskan dari ketakutan, tapi kita tetap mencari hiburan-hiburan, mengikuti hiburan-hiburan, menonton hiburan-hiburan. Bukan saya menjelekan sebagian manusia yang memang pekerjaannya untuk menghibur, tapi tinggalkanlah sementara. Kalau bisa, tinggalkan untuk selamanya. Setidak-tidaknya di saat ini, tinggalkan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci ini. Allah hanya menghendaki di bulan suci ini segala kelakuan yang baik. Ibadah dan semua kelakuan baik termasuk ibadah. Kita sibukkan diri kita dengan ibadah. Sholat, puasa, memang kita sedang berpuasa. Isi puasa kita dengan ibadah. Ingatlah bahwa puasa adalah waktu yang panjang untuk beribadah. Di siang hari 14 jam kita sedang puasa, berarti kita sedang beribadah. Bahkan banyak yang walaupun itu terasa berlebihan, katanya bulan puasa nafas kita akan menjadi tasbih, tidur kita akan menjadi ibadah. Walaupun ini berlebihan, ibadah ya ibadah, tidur ya tidur, nafas ya nafas, kecuali yang meniatkan bahwa bernafasnya dia untuk ibadah, bahwa tidurnya dia untuk memperkuat dirinya untuk ibadah. Subhanallah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Marilah kita isi, apalagi ini bulan puasa, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak zakat, perbanyak walaupun hanya berupa hadiah. Subhanallah, semua kelakuan baik adalah ibadah. Perkataan yang baik, ibadah. Senyum yang baik adalah ibadah. Subhanallah. Marilah kita bersama-sama, dimulai di malam ini, dan setiap malam, siang dan malam kita isi dengan ibadah. Sebab itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibadah, demi menegakkan ibadah, Allah menciptakan kita. Kita diciptakan hanya untuk ibadah. Memang kita harus bekerja, memang kita harus mencari nafkah, memang kita harus hidup, tapi jadikanlah ini untuk ibadah. Tapi ada kelakuan-kelakuan yang itu bukan ibadah. Walaupun diniatkan ibadah, tapi itu bukan ibadah. Mudah-mudahan para pemirsa mengerti apa yang saya tuju dan saya maksud. Karena ya takut melanggar etik kalau saya harus berbicara lebih jelas dari ini. Para pemirsa, marilah kita bersama-sama mengacungkan tangan, berdoa kepada Allah, meminta, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, arhamna birahmatika al-azim, birahmatika al-wasi'ah. Ya Allah, kami meminta ya Allah, dengan rahmat-Mu, atas rahmat-Mu, lepaskanlah kami dari cobaan yang sangat berat ini ya Allah. Ya Allah, kami semua merasa ketakutan ya Allah, sangat takut ya Allah. Kami takut terhadap diri kami sendiri, dan kami takut terhadap keluarga kami, dan terhadap anak-anak kami. Ya Allah, lepaskanlah kami dari cobaan ini, berikanlah kami kesehatan seperti dulu. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rumah-Mu, pintu-pintu masjid-Mu, ya Allah, untuk kami semua bisa beribadah lagi seperti dulu. Ya Allah, gembirakanlah hati kami dengan dibukanya Masjidil Haram untuk umroh dan haji, dan untuk yang menunaikan sholat dan tawaf. Dan bukakanlah pintu masjid Nabi-Mu ya Allah, dan bukakanlah pintu masjid-masjid kamu di rumah, di semua dunia ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Allah, lepaskanlah kami dari belenggu cobaan ini ya Allah. Ya Allah, kami meminta ampunan dari-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami, istiqomahkan kami di dalam menyembah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami manusia-manusia yang beriman kepada-Mu ya Allah, yang bertakwa kepada-Mu ya Allah, yang hanya percaya hanya kepada-Mu ya Allah, ya Arhaman Rahimin. Rabbana innana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lepaskanlah kami ya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa melepaskan kami dari cobaan ini kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfirli waghfir wali walidayya waghfir lil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ighfir lana jami'an ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha pengasih dan penyayang ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Lihatlah kami dengan mata rahmat-Mu ya Allah. Bagaimana kami ketakutan ya Allah. Bagaimana kami mengharapkan ridho dan ampunan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.